Anda baru saja memenangkan perdebatan sengit. Data Anda solid, argumen Anda tak terbantahkan, dan logika Anda sekeras batu. Anda merasa tak terkalahkan. Namun malamnya, saat Anda menatap langit-langit, timbul satu pertanyaan kecil yang merusak segalanya. Mengapa saya tidak merasa bahagia dengan kemenangan ini? Inilah ironi yang paling sunyi dalam hidup kita. Kita begitu mahir memenangkan pertarungan logis di dunia luar, tetapi gagal menemukan kedamaian di dalam. Kita membangun benteng kepastian berdasarkan angka dan fakta, mengira itulah kebenaran tunggal. Filsuf Jerman Friedrich Nietzsche memberikan teguran keras bagi obsesi ini saat ia berkata, "Kita memiliki seni agar kita tidak binasa karena kebenaran." Seni dan kebenaran, data dan gairah, inilah dualitas yang selalu ada di kepala Anda, yang kita sebut pikiran kiri dan kanan. Jadi, bagaimana Anda bisa menyatukan dua kekuatan pemikiran yang saling bertentangan ini di dalam kepala Anda? Bagaimana Anda bisa menjadi insinyur sekaligus penyair dari hidup Anda sendiri? Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Untuk yang belum, izinkan saya mengundang Anda untuk bergabung dengan menekan tombol subscribe di bawah. Semoga Anda murah rezeki, dilimpahkan keberkahan dalam setiap usaha, dimudahkan segala urusan, dan selalu diberi kesehatan serta kebahagiaan dalam menjalani hidup. Mari lanjut ke pengantar. Konteks filosofisnya adalah ini, bukan tentang dominasi otak, melainkan keseimbangan antara dua mode kesadaran. Ada pikiran kiri yang ingin mengurai dunia menjadi detil yang terpisah, dan pikiran kanan yang ingin merangkul seluruh totalitas dan kekacauan dunia. Filsuf pencerahan Immanuel Kant memberikan petunjuk saat ia berkata, pikiran tanpa isi adalah kosong. Intuisi tanpa konsep adalah buta. Tapi tunggu dulu, dan inilah yang mengejutkan. Mayoritas orang hanya menggunakan salah satunya secara berlebihan, menciptakan kepribadian yang timpang. Hari ini, kita akan membuka 3 pintu kontemplasi. Pertama, kita akan melihat siapa sebenarnya sosok pikiran kiri. Kedua, kita akan mengenal tipe pikiran kanan. Dan yang ketiga, kita akan mencapai sintesis agung, jalan tengah sang filsuf. Siapa pikiran kiri itu? Mereka adalah orang yang hidup dengan daftar periksa, si pengukur risiko. Mereka adalah insinyur di dunia, pembuat anggaran, dan ahli dalam memecah masalah menjadi segmen-segmen kecil yang dapat dikelola. Mereka bangga pada kepastian, selalu mencari bukti, dan menghindari zona abu-abu. Bagi mereka, hidup adalah lembar bentang yang harus selalu seimbang, dan emosi adalah variabel yang merusak rumus. Filsuf yang dijuluki bapal filsafat modern, René Descartes, membangun seluruh sistemnya di atas fondasi keraguan, mencari satu kepastian yang tak tergoyahkan. Sikap ini melahirkan kejayaan sains, tetapi juga kegelisahan eksistensial. Kelemahan pikiran kiri adalah kebutaan terhadap keseluruhan. Mereka terlalu sibuk melihat pohon untuk melihat hutan. Mereka membangun sistem yang sempurna, tetapi seringkali terasa hampa. Lalu, di mana tempat untuk gairah dan makna? Siapa sosok yang melengkapi kebutaan analitis ini? Inilah pikiran kanan, sang seniman, si pengambil resiko. Mereka adalah orang yang hidup dari insting dan resonansi emosional. Mereka melompat ke proyek baru tanpa jaring pengaman, percaya pada perasaan mendalam, dan merangkul ketidakpastian sebagai peluang. Bagi mereka, hidup adalah lukisan, bukan rumus. Pikiran kanan memungkinkan Anda merasakan kebenaran tanpa bisa segera menjelaskannya. Filsuf Yunani kuno, Plato, mengingatkan kita melalui alegori gua untuk melihat melampaui bayangan data menuju realitas sejati. Masalahnya, intuisi tanpa struktur adalah kekacauan. Mereka bisa menjadi boros, impulsif, dan terjebak dalam siklus emosional yang destruktif. Keberanian saja tidak cukup.
Pikiran kanan butuh disiplin. Bagaimana kita bisa memaksa sang insinyur dan sang seniman ini untuk bekerja sama? Jawaban terletak pada sintesis agung. Sebuah tarian orkestrasi, bukan kompromi. Pikiran kiri harus melayani visi pikiran kanan. Intuisi Anda menentukan apa yang benar-benar Anda inginkan, dan logika Anda merencanakan bagaimana mencapainya. Friedrich Nietzsche menyebutnya sebagai perpaduan antara prinsip Apollonian, Ali, dan Dionysian, Alia. Hanya ketika keduanya bersatu, kita menghasilkan mahakarya. Saat Anda di persimpangan jalan, gunakan pikiran kanan untuk merasakan tujuan besar, nilai, dan makna yang beresonansi gradasi mendalam. Setelah visi itu jelas, segera kerahkan pikiran kiri Anda untuk menyusun rencana terperinci, menguji resiko, dan membangun jembatan logis menuju visi itu. Inilah yang dimaksud oleh Immanuel Kant saat ia mendefinisikan sebagai pencerahan, sebagai keberanian untuk menggunakan pemahaman Anda sendiri. Saat Anda menyatukan dua sisi ini, Anda tidak hanya hidup secara rasional atau emosional, Anda hidup secara sadar dan total. Jadi, bagaimana kita menyatukan dua kekuatan pemikiran ini? Jawabannya ada pada penerimaan bahwa konflik adalah bahan bakar. Anda harus menjadi keduanya, sang insinyur dan sang seniman. Pikiran kiri memberikan stabilitas. Pikiran kanan memberikan makna. Kehidupan terbaik Anda terletak pada titik temu di mana kebenaran logis bertemu dengan keindahan intuitif. Pikiran Anda bukanlah medan perang, melainkan ruang simfoni. Ambil kendali atas kedua instrumen itu hari ini, beranilah untuk menghitung risiko, dan beranilah untuk mengikuti gairah. Jika video ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, klik suka, bagikan pada teman yang membutuhkan keseimbangan ini, dan pastikan Anda sudah subscribe agar kita bisa terus menjelajahi labirin kebajikan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam tetap tenang.